Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwinanda dengan NIM 20118111047 dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang limbah yang terdapat di lingkungan atau tempat tinggal saya. Nah, informasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas teknologi pengolahan limbah dan pupuk hayati yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Riwan Kusmiadi. Apa sih yang dimaksud dengan limbah? Nah, untuk limbah sendiri biasanya diartikan sebagai sisa atau buangan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas produksi, baik itu domestik atau rumah tangga maupun non-domestik atau industri. Untuk limbah sendiri biasanya berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Contohnya, air limbah industri maupun rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang bagaimana sih limbah-limbah di sekitar lingkungan saya. Ya udah, seperti yang kalian lihat di belakang saya ini merupakan pembuangan dari limbah-limbah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dan untuk limbah-limbah di belakang ini terdiri dari limbah anorganik dan limbah organik. Nah, untuk limbah anorganik sendiri dapat kita lihat di belakang seperti ada kardus-kardus bekas maupun plastik ataupun kotak-kotak makanan yang lainnya lah. Nah, untuk limbah anorganik sendiri dapat dilihat juga seperti di belakang ini, yaitu limbah seperti daun kering, ranting-ranting, dan sebagainya. Untuk pembuangan yang di belakang ini sebenarnya untuk pembuangan sampahnya tidak harus seperti ini. Nah, untuk pembuangannya seharusnya dilakukan dengan cara memilah limbah organik dan limbah anorganik. Nah, untuk pemilahan tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah pembuatan dari hasil pembuangan tersebut. Seperti pada limbah anorganik dapat seperti plastik dan sebagainya, atau kardus-kardus tersebut atau bungkus kopi dapat dilakukan dengan cara membuat aksesoris ataupun seperti payung, tas dan sebagainya, ataupun dilakukan recycle ulang untuk limbah botol-botol. Untuk bahan organik sendiri dapat dilakukan pengomposan maupun pembuatan pupuk untuk mempermudah atau membantu petani dalam budidaya tanamannya agar lebih subur. Nah, untuk jenis-jenis limbah sendiri biasanya terdiri dari 3 macam, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Nah, untuk limbah yang pertama yaitu limbah organik, biasanya terdiri dari limbah-limbah yang berasal dari jaringan-jaringan organisme yang mudah diuraikan. Contohnya, daun-daun kering yang jatuh, sisa-sisa sayuran dari rumah tangga ataupun yang di pasar, dan seperti kertas-kertas atau kardus. Berikut adalah contoh dari limbah organik seperti daun-daun kering yang berjatuhan. Terdapat juga kayu-kayu bekas lemari lama yang sudah tidak digunakan, yang juga merupakan golongan dari limbah organik. Nah, untuk jenis-jenis limbah anorganik itu biasanya terdiri dari bahan non-hayati yang sangat sulit diuraikan. Contohnya,
plastik, styrofoam, dan sebagainya. Dan untuk limbah yang ketiga yaitu limbah B3 yang berasal dari senyawa-senyawa yang berbahaya dan beracun seperti pestisida, sisa batu baterai, dan sebagainya. Nah, dari limbah-limbah tersebut yang telah saya jabarkan, kita juga dapat menanggulanginya dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan memisahkan limbah-limbah seperti limbah anorganik, limbah organik, atau limbah B3 tersebut agar mempermudah dilakukannya proses setelah pembuangan akhir nanti. Yang kedua yaitu sampah atau limbah basah seperti sayur-sayuran, sisa dari pasar maupun dari domestik atau rumah tangga, ataupun sampah kering seperti daun-daun kering yang berjatuhan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau kompos dalam menyuburkan tanah atau tanaman dalam budidaya di dalam pertanian. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu limbah-limbah besar atau sampah-sampah yang besar seperti sofa, lemari, atau barang-barang furniture yang tidak diperlukan lagi dapat dilakukan pembuangan pada hari pembuangan sampah besar seperti yang dilakukan oleh negara Korea atau Jerman yang sering disebut dengan spermul. Nah, maka dari itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dan juga marilah kita membuang sampah pada tempatnya, baik di dalam rumah maupun di luar area rumah. Sebenarnya, dari kepedulian kita terhadap lingkungan, seperti mengelola limbah yang terdapat di rumah tersebut, sangat menguntungkan bagi kita, baik dari estetika lingkungan maupun dari segi ekonomis. Marilah kita kelola limbah-limbah yang terdapat di daerah sekitar kita dengan baik dan sebagaimana mestinya, untuk menjaga kelestarian lingkungan kita dan menjadikan lingkungan di sekitar kita menjadi lebih sehat. Ayo buang sampah pada tempatnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.